Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya, Mas Nanda. Semoga semua dalam keadaan baik. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada mata kuliah Sistem Operasional Bank Syariah sesi ke-13. Yang mana sesi ke-13 ini kita membahas materi tentang distribusi bagi hasil. Ya, tentang distribusi bagi hasil dan margin. Part 2 tentang perhitungan distribusi bagi hasil tabungan, giro, dan juga deposito. Tapi sebelum saya mulai penjelasan sesi 13, akan saya review kembali materi tentang sesi ke-12 yang pernah saya jelaskan pada pertemuan sebelum libur Idul Fitri. Baik. Dan juga teman-teman perlu diperhatikan nanti pada sesi 12 dan 13 terdapat assignment gitu ya, sudah tersedia. Ada 2 assignment, detailnya sama yaitu hari Sabtu pukul 15. Begitupun juga sesi 13. Jadi sesi 12 dan sesi 13 terdapat tugas yang berkaitan yaitu tentang perhitungan saldo rata-rata harian dan juga tentang perhitungan distribusi bagi hasil, tabungan, deposito, dan juga giro. Maka harap diperhatikan sesi 12 dan sesi 13. Ya. Baik, untuk sesi ke-12 yaitu tentang materi perhitungan distribusi bagi hasil dan margin dengan tahap awal yaitu dengan menghitung saldo rata harian. Jadi untuk menghitung distribusi bagi hasil memerlukan metode tahapan pertama dalam perhitungannya itu dengan menghitung saldo rata-rata harian terlebih dahulu. Jadi mengapa bagi hasil didistribusikan? Karena polanya adalah dana tersebut berasal dari masyarakat, gitu ya. Khususnya nasabah DPK, dana pihak ketiga, yang mana dana pihak ketiga tersebut masyarakat menyimpan dananya ke bank dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Ya, dananya disimpan ke bank, kemudian bank tersebut menyalurkan dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada Bank Syariah, yaitu ada prinsip jual beli, terdapat pembiayaan merubah salam dan jisna, kemudian pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah, kemudian ada pembiayaan berbasis sewa, yaitu ijarah dan juga ijarah mutabi tamlik, serta prinsip-prinsip pembiayaan lainnya. Kemudian dari penyaluran pembiayaan tersebut, gitu ya, di sini bank mendapatkan pendapatan, yang mana pendapatan tersebut nantinya yang akan didistribusikan kepada nasabah yang menyimpan dananya ke bank, baik dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Untuk simpanan titipan mendapatkan bonus, kemudian untuk simpanan investasi atau mudharabah itu mendapatkan bagi hasil. Pada bank syariah, aplikasi Wadiah itu diaplikasikan pada produk tabungan dan juga giro. Kemudian untuk mudharabah diaplikasikan untuk tabungan, kemudian giro, dan juga deposito. Berikut adalah secara rinci skema distribusi bagi hasil. Ya, untuk penerima dana, giro, ada 2 akad yang dapat diaplikasikan, yaitu Wadiah dan juga mudharabah. Begitupun tabungan, ada 2 aplikasi, yaitu Wadiah dan juga mudharabah. Mohon maaf, ini untuk deposito hanya mudharabah saja. Dan mudharabah dibagi lagi akadnya, untuk investasinya ada mudharabah muqayyadah dan juga mudharabah mutlaqah. Untuk mudharabah muqayyadah adalah investasi terikat, ada persyaratan dalam penyalurannya berdasarkan permintaan dari si pemilik dana. Kemudian mutlaqah investasi murni atau tidak ada persyaratan katanya tentang bagaimana pengelolaan dana tersebut. Kemudian dana tersebut masuk ke polling fund. Kemudian dari polling fund
dan tersebut disalurkan salah satunya untuk aktivitas financing atau pembiayaan. Baik itu pembiayaan berbasis jual beli, sewa, dan juga bagi hasil. Kemudian dari penyaluran tersebut, bank mendapatkan pendapatan yang mana pendapatan tersebut akan disalurkan kembali ke masyarakat yang menyimpan dananya ke bank. Apa itu bagi hasil? Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana, sahibul mal, dalam hal ini adalah nasabah selaku sahibul mal, ya, dan juga pengelola dana, mudarib. Dan di sini konteksnya pengelola dana adalah bank. Kemudian jika bank konvensional membayar bunga kepada nasabahnya, maka bank syariah membayar bagi hasil ataupun bonus atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil atau kebijakan bank terkait bonus untuk simpanan titipan atau wadiah. Kemudian distribusi bagi hasil atau hasil usaha ini merupakan perhitungan pembagian hasil usaha antara sahibul mal dengan mudharib sesuai nisbah yang disepakati di awal akad, khusus untuk simpanan yang menggunakan akad bagi hasil mudharabah, baik itu mudharabah muqayyadah maupun mutlaqah. Kemudian nisbah sendiri merupakan bagian atau porsi hasil usaha bagi masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Baik itu 10-90, kemudian 30-70, 40-60, 50-50, ataupun sesuai dengan kesepakatan dan juga ketentuan yang berlaku terkait pembagian bagi hasil. Ya. Sahibul mal di sini posisinya adalah nasabah yang memiliki dana investasi. Kemudian mudharib selaku pengelola dana tersebut, ini konteksnya adalah bank. Kemudian setelah dana masuk ke bank, maka posisi bank menjadi sahibul mal, dana yang bagian yang memiliki dana. Kemudian dana tersebut disalurkan kembali ke nasabah. Nanti nasabahnya menjadi mudharib. Jadi di sini bank memiliki dua peran, yaitu sebagai sahibul bank dan juga mudharib. Gitu. Untuk akad dalam simpanan sendiri pada bank, di sini ada akad wadiah dan juga mudharabah. Kemudian berikut adalah fatwa yang membahas tentang distribusi bagi hasil. Itu fatwa DSN, salah satunya adalah fatwa DSN nomor 14 tahun 2000, yang mana di sini membahas tentang sistem distribusi bagi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama tentunya adalah pada prinsipnya lembaga keuangan syariah boleh menggunakan sistem accrual basis maupun cash basis. Accrual basis adalah dana yang belum masuk ke bank atau sudah tercatat tapi dananya belum ada di bank. Tapi kalau cash basis adalah dana tercatat karena sudah adanya dana pada bank dalam administrasi keuangan. Dilihat dari segi kemaslahatan dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem accrual basis. Tetapi karena dana tunai dan juga pencatatan balance, ya, ada dana fisiknya dan juga tercatat dengan baik. Tapi kalau accrual catatan ada tapi dana fisiknya belum tentu ada. Akan tetapi dalam distribusi bagi hasil hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi atau cash basis. Penetapan sistem yang dipilih harus sepakati dengan akad. Ya, katanya tentang sistem investasinya atau sistem akad mana yang dipilih dalam dana simpanan tersebut, apakah wadiah, titipan, ataupun investasi mudharabah. Kalaupun mudharabah dipilih apakah akad yang digunakan untuk dana investasi tersebut adalah mudharabah muqayyadah ataupun mutlaqah. Kemudian yang kedua, fatwa DSN nomor 14 tahun 2000 membahas juga tentang jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Kalau untuk saat ini yang terbaru sengketa ekonomi syariah juga bisa diproses oleh pengadilan agama. Kemudian yang ketiga, fatwa DSN nomor 14 tahun 2000 juga membahas tentang memberikan informasi tentang fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah disempurnakan sebagaimana mestinya. Oke, bagi yang telat kita suruh menunggu saja.
Oke, kemudian fatwa lain yang membahas tentang distribusi bagi hasil, yaitu terdapat juga fatwa DSN nomor 15 tahun 2000. Di sini membahas tentang prinsip distribusi bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah, yang mana di sini ada 3 ketentuan. Secara umum, pada dasarnya lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau net revenue sharing maupun bagi untung atau profit sharing dalam pembagian hasil usaha dengan mitra nasabahnya. Tapi dilihat dari segi kemaslahatan atau aslah, saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil net revenue sharing. Jadi revenue sharing yang digunakan berdasarkan pendapatan. Net pendapatan bersih sharing. Kemudian penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad. Kemudian yang kedua, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Negara Syariah, tentunya melalui proses musyawarah terlebih dahulu dan terkini dapat dilaksanakan di pengadilan agama. Kemudian, bagaimana prinsip distribusi bagi hasil usaha? Ya, ini berdasarkan fatwa nomor 14 dan juga 15. Jadi berdasar secara kesimpulan, fatwa DSN nomor 14 dan juga 15 membahas tentang distribusi bagi hasil, yaitu distribusi bagi hasil dapat dilakukan secara cash basis dan juga menggunakan metode net revenue sharing. Nah, apa itu net revenue sharing? Yaitu adalah dana yang dibagi hasilkan adalah pendapatan dikurangi dengan HPP. Sedangkan profit sharing yaitu dana yang dibagi hasilkan adalah keuntungan profitnya. Jadi ada 2 metode yang dapat diaplikasikan dalam distribusi bagi hasil. Nah, berikut adalah contoh bagaimana bagian mana yang menggunakan net revenue dan juga profit sharing. Kalau untuk revenue sharing, ini berdasarkan penjualan atau pendapatan dari penjualan, ya dikurangi kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualannya berapa. Misalnya pendapatan dari penjualan adalah sebesar 1.000 atau 1 juta. Ini merupakan pendapatannya. Kemudian berapa harga pokok penjualannya, misalnya 600, maka pembagian distribusi bagi hasilnya berdasarkan net revenue sharing, maka pendapatan dari penjualan dikurangi dengan HPP-nya berapa, maka diperoleh laba kotor. Nah, di sini jika distribusi bagi hasil berdasarkan laba kotor, maka di sini menggunakan distribusi bagi hasil dengan menggunakan metode net revenue sharing. Kemudian jika pembagian distribusi bagi hasil menggunakan profit sharing, nah dari laba kotor tersebut dikurangi dengan biaya-biaya, misalnya diantaranya adalah biaya pajak dan sebagainya. Misalnya biaya yang diketahui adalah sebesar 100 ya dari laba kotor 400, maka profit sharing-nya atau laba bersihnya yaitu sebesar 300. Nah, jika distribusi bagi hasil berdasarkan laba rugi bersih, maka ini disebut dengan distribusi bagi hasil dengan menggunakan metode profit sharing. Kemudian, hasil usaha hanya dibagikan untuk akad mudharabah. Sedangkan untuk kontrak wadiah, pendapatan atas pengelolaan dana wadiah sepenuhnya menjadi hak bank. Di sini bank selaku yang mengelola dana dapat juga memberikan kebijakan atau melakukan kebijakan dengan memberikan kebijakan untuk memberikan bonus dengan tidak diperjanjikan sebelumnya, baik adanya apalagi besarannya. Jadi di sini pihak bank tidak wajib gitu ya memberikan bonus dan juga besarannya pun tidak ditetapkan. Semua menjadi hak dari pihak bank. Kecuali kalau untuk hasil usaha yang menggunakan akad mudharabah, di sini sudah ada ketentuan katanya tentang pembagian hasil usaha dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. Kemudian untuk teori perhitungan distribusi bagi hasil usaha atau bagi hasil di sini, cara tahapannya adalah dimulai dari seluruh dana pihak ketiga DPK dicampur ke dalam polling fund.
seperti mekanisme ini ya. Kemudian, polling fund menjadi DPK yang disalurkan pada pembiayaan atau finance fund. Kemudian, finance fund menghasilkan pendapatan revenue yang dicampur dengan pendapatan utama operasi atau PUO. Kemudian PUO di sini diperhitungkan dengan financing to deposit ratio atau FDR. Jadi PUO yang dibagi hasilkan. Ya, kemudian di sini juga terdapat perhitungan tabel distribusi bagi hasil. Nah, baru didistribusikan bagi hasil berdasarkan informasi seluruh data yang ada, seluruh data DPK. Kemudian berikut adalah mekanisme perhitungan bagi hasil dana pihak ketiga. Langkah-langkahnya adalah tahap pertama, bank menghitung saldo rata-rata harian terlebih dahulu. Jadi pentingnya kita mempelajari materi ini adalah merupakan materi bagian dari bagaimana cara menghitung distribusi bagi hasil, yaitu dengan diawali dengan tahap pertama dengan menghitung saldo rata-rata harian. Nah, di sini bank menghitung saldo rata-rata harian semua jenis dana simpanan selama satu periode bagi hasil. Misal, 1 bulan dari tanggal 1 sampai dengan posisi akhir bulan sebelum proses bagi hasil. Jadi, misalnya Januari terdiri dari 30 hari, maka prosesnya dihitung dari tanggal 1 sampai dengan 30. Lalu Februari, rata-rata Februari sampai dengan tanggal 28, maka perhitungnya adalah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 28. Setiap bulan memiliki jumlah hari yang berbeda-beda. Kemudian tahap kedua adalah bank menetapkan bobot dari masing-masing jenis simpanan. Untuk saat ini bobot simpanan ditetapkan 100% dikurangi dengan beban giro wajib minimum bank. Dan untuk pertama kali ditetapkan 100% dikurangi 5%. Ingat rumus GWM itu terdiri dari 5% rupiah dan 3% uang asing, gitu ya. Nah, di sini untuk GWM-nya yang digunakan adalah 100% dikurangi 5%, maka 95% sesuai dengan persetujuan Dewan Syariah Nasional MUI. Kemudian tahapan ketiga adalah bank menghitung saldo rata-rata terbobot untuk semua jenis simpanan dengan cara mengalihkan saldo rata-rata jenis simpanan tersebut dengan bobot yang telah ditetapkan. Rumusnya adalah C sama dengan A dikali B. Kemudian tahap keempat, nanti kita pelajari bagaimana cara menghitung distribusi bagi hasil dengan menggunakan tabel distribusi bagi hasil. Kemudian tahap keempat, di sini bank menghitung saldo rata-rata investasi bank beserta pendapatan yang diterimanya. Investasi tersebut meliputi seluruh aset produktif seperti pembiayaan, penempatan pada Bank Indonesia, ya, baik dalam bentuk GWM dan lain sebagainya, dan dana antar bank syariah, baik itu dalam bentuk tabungan, deposito, ataupun simpanan lainnya, bank syariah tersebut di bank syariah lainnya, kemudian surat berharga dan penyertaan serta investasi lainnya yang dibenarkan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian tahap kelima adalah bank menetapkan dan menghitung jenis dan jumlah pendapatan yang akan dibagikan serta kontribusi dari setiap jenis simpanan terhadap perolehan pendapatan tersebut. Jadi karena sumber bank juga memiliki beberapa jenis, yaitu diantaranya tabungan, deposito, dan giro, dan setiap tiga sumber tersebut memiliki prinsip-prinsip yang digunakan, gitu ya, seperti tabungan dapat menggunakan akad wadiah dan juga mudharabah, begitupun deposito dan juga giro. Maka tentunya distribusi bagi hasil berdasarkan jenis dari simpanan tersebut. Kemudian tahap keenam adalah bank di sini menghitung pendapatan porsi sahibul mal nasabah dengan cara mengalihkan jumlah pendapatan yang akan dibagikan dengan nisbah rasio untuk setiap jenis simpanan. Setelah itu dapat diketahui return atau equivalent rate-nya dari masing-masing jenis simpanan. Oke, kalau kita membahas secara menyeluruh 6 tahapan ini belum terbayang ya kalau misalnya belum melihat tabelnya. Oke, nanti pada materi ke sesi 13 akan lebih jelas katanya tentang bagaimana mekanisme perhitungan distribusi bagi hasil. Baik. Nah, di sini biasanya bagi hasil dilakukan selama 1 kali dalam 1 bulan. Kemudian pendapatan yang dibagi hasilkan berasal dari semua pendapatan.
yaitu berasal dari semua pendapatan aktiva produktif, di antaranya adalah pembiayaan, penyertaan, surat berharga, dan lain sebagainya. Yang sumber dananya berasal dari penghimpunan dana pihak ketiga. Ya, jadi di sini pendapatan yang dibagi hasilkan berasal dari semua pendapatan aktiva produktif yang sumbernya berasal dari DPK. Gitu ya. Jadi yang disebutkan adalah yang berasal dari, jadi sumbernya dari mana, itulah yang akan didistribusikan kembali ke situ. Kemudian dibagikan kepada DPK dengan kontrak mudharabah. Baik itu mudharabah muqayyadah ataupun mutlaqqah. Baik itu mudharabah muqayyadah on balance sheet atau off balance sheet, kemudian muqayyadah on balance sheet atau off balance sheet. Mutlaqqah on balance sheet dan off balance sheet. Nah, berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dan juga hal-hal yang mempengaruhi kaitannya tentang proses distribusi bagi hasil, gitu ya. Yang pertama adalah dana yang tersedia untuk disalurkan, mana yang paling dominan, gitu ya. Apakah giro, tabungan, dan deposito, katanya dengan kasa dan juga deposito. Kemudian investment rate-nya, tentunya ketika investment rate-nya tinggi, maka bagi hasil diperoleh nasabah juga tinggi. Kemudian pembiayaan yang disalurkan. Nah, harapannya dari pembiayaan yang disalurkan di sini, bank mendapatkan pendapatan yang tinggi. Tentunya ketika bank mendapatkan pendapatan yang tinggi, maka distribusi bagi hasil yang diperoleh bank juga dimungkinkan tinggi, gitu ya. Kemudian pendekatan distribusi bagi hasilnya, apakah menggunakan revenue ataupun profit sharing. Nah, ini menggunakan laba kotor atau laba bersih, dan juga porsi bagi hasilnya. Kaitannya tentang nisbah bagi hasil dari kesepakatan dana simpanan tersebut. Kemudian berikut adalah contoh perhitungan saldo rata-rata harian. Contohnya di sini, saldo rata-rata harian merupakan saldo rata-rata harian dalam 1 bulan, di mana saldo yang dihitung adalah saldo akhir hari dari seluruh nasabah untuk masing-masing produk funding. Contohnya, di sini terdapat informasi nasabah, informasi tabungan nasabah. Sini misalnya Bapak Rahmat, produknya adalah tabungan, kemudian beliau melakukan transaksi tabungan pada bulan Juni, kemudian jumlah hari pada bulan Juni tersebut diketahui ada 31 hari. Diketahui informasi transaksinya adalah sebagai berikut. Pak Rahmat melakukan transaksi tanggal 1 sampai dengan 29. Nah, nanti untuk perhitungan saldo rata-rata hariannya dihitung ketika akhir bulan. Nah, diketahui informasi bahwa Bapak Rahmat melakukan transaksi setor tunai sebanyak atau senilai nominal 1.000 atau 1 juta ya. Ini 1 juta dikecilkan angkanya menjadi 1.000. Kemudian tentunya saldo yang terdapat pada tabungan Pak Rahmat adalah sebesar 1.000 atau 1 juta. Kemudian tanggal 7 Bapak Rahmat melakukan transaksi setor tunai juga dengan nominal 3.000 atau 3 juta, maka saldo akumulasinya adalah sebesar 1 juta plus 3 juta, maka hasilnya adalah 4 juta. Begitupun dengan bulan selanjutnya. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana jumlah hari mengendapnya, bagaimana perhitungannya. Oke, saldo awal, ya kan, adalah jumlah harinya tentunya mengendap 1. Kemudian pada tanggal 1 Bapak Rahmat menyetor sebesar 1.000 atau 1 juta. Ya, kemudian tanggal 7 Bapak Rahmat melakukan setor tunai lagi senilai nominal 3 juta. Maka bagaimana menghitung jumlah hari mengendapnya? Maka rumus simpelnya adalah dengan mengurangi jumlah harinya. Jadi H-1-nya, H-1 setor selanjutnya ditambah 1. Jadi rumusnya adalah tanggal 1 setor, tanggal 7 setor. Maka H-1 tanggal setor selanjutnya adalah tanggal 6. Maka di sini rumusnya adalah 6 dikurangi 1 ditambah 1. Maka harinya adalah 6. Maka untuk saldo dikali harinya, gitu ya. Jadi nominal saldo mengendapnya dikali dengan jumlah hari mengendapnya. Jadi 6. Maka 1.000 dikali 6. Begitupun selanjutnya sampai dengan saldo akhir bulan.
Nah, setelah dihitung, gitu ya, nanti dijumlahkan seluruh total hari transaksinya, lalu dibagi dengan jumlah hari pada bulan itu. Maka diperoleh saldo rata-ratanya sekian. Ya, di sini diketahui jumlah saldo akhir bulannya setelah perhitungan dari saldo mengendap dikalikan dengan jumlah harinya, maka ini diperoleh 302.000 dibagi dengan 31 hari, maka diperoleh 9,742. Begitu. Nah, apa fungsi dari menghitung saldo rata-rata harian? Jadi, fungsi untuk menghitung saldo rata-rata harian, gitu ya, selain memang fungsi utamanya adalah untuk sebagai dasar pertimbangan dan juga dasar tahapan perhitungan saldo rata-rata saldo distribusi bagi hasil, tapi di sini juga terdapat fungsi saldo rata-rata hariannya dalam konteks funding dan juga financing. Kalau dalam konteks funding katanya tentang bagi hasil dari dana funding tersebut, maka perhitungan saldo rata-rata harian tujuannya adalah untuk mengetahui data real jumlah saldo si nasabah. Rata-ratanya berapa pada bulan tersebut. Kemudian yang kedua adalah sebagai dasar untuk melakukan perhitungan bagi hasil. Ingat tadi mekanisme tahapan perhitungan distribusi bagi hasil adalah diawali dengan perhitungan saldo rata-rata harian terlebih dahulu. Kemudian perhitungan saldo rata-rata harian dalam konteks pembiayaan di sini pertama dapat digunakan untuk mengetahui dana free yang dimiliki nasabah untuk angsuran. Bagaimana maksudnya, Bu? Maksudnya adalah begini. Kalau misalnya rata-rata saldo harian mengendap nasabah tersebut senilai 10 juta, maka jika si nasabah tersebut memiliki angsuran di bawah 10 juta itu maka aman bagi pihak bank dalam memberikan pembiayaan tersebut. Karena apa? Karena dinilai setiap bulan rata-ratanya si nasabah tersebut dapat menyisihkan dananya kira-kira saldo rata-ratanya setiap bulannya sebesar 10 juta. Maka ketika si nasabah misalnya gitu ya, lupa bayar bulan itu, maka di sini bank bisa dengan sesuai kesepakatan pada perjanjian akad pembiayaan bisa mengauto debit angsuran dari rekening tabungan si nasabah. Tentunya hal tersebut harus disepakati antara kedua belah pihak, baik kepada pihak-pihak yaitu pihak bank dan juga nasabah. Kemudian dapat juga digunakan untuk mencocokkan penjualan tercermin di kredit atau setoran. Dalam hal ini adalah untuk salah satu pertimbangan analisa pembiayaan. Jadi untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan si nasabah dan juga track tracking pendapatannya dari mana, kemudian juga berapa dana yang masuk ke rekeningnya. Ya gitu. Jadi dengan mencocokkan penjualan atau pendapatan yang tercermin dari di kredit atau dana setorannya berasal dari mana saja, sumber-sumber dananya. Kemudian juga dari sisi lain di sini saldo rata-rata harian juga bisa dilihat tujuannya untuk mencocokkan harga pokok penjualan dan HPP dan biaya tercermin di debit penarikan. Jadi di sini tahu dari keluar masuk dananya si nasabah itu dari mana sih gitu. Jadi di sini sebagai katanya tentang mitigasi angsuran, yang kedua mencocokkan penjualan tercermin kredit, nyatanya tentang sumber-sumber pendapatannya si nasabah dari mana saja. Kalau misalnya si nasabah usaha, maka untuk mencocokkan penjualan atau setoran pendapatannya dari mana saja di sisi kredit. Kemudian untuk mencocokkan kaitannya tentang transaksi-transaksi yang keluar dari sisi debitnya atau penarikannya, gitu ya. Nah, di sini karena di bank syariah maka dapat digunakan untuk menghitung zakat juga untuk perhitungan saldo rata-rata harian. Kemudian apabila saldo rata-rata dalam setahun mencapai nilai minimal untuk dizakatkan nisab atau lebih, maka wajib hukumnya dikeluarkan zakatnya. Begitu untuk materi perhitungan saldo rata-rata harian. Sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu tentang perhitungan saldo rata-rata harian, Mas dan Mbak semua? Monggo jika ada yang mau ditanyakan. Jika tidak, maka akan saya lanjut ke part 2. Tadi pemanasan
terlebih dahulu. Monggo, Mas dan Mbak, jika ada yang mau ditanyakan terkait materi sesi 12 sebelum saya lanjut ke sesi 13. Ada? Ada atau tidak? Jika tidak ada, maka akan saya lanjutkan ke materi sesi 13. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik. Belum ada, Bu. Baik. Belum ada, harapannya teman-teman paham ya. Begitu. Oke. Lanjut materi selanjutnya itu berkaitan tentang perhitungan distribusi bagi hasil, tabungan, giro, dan juga deposito. Jadi, dalam perhitungan distribusi bagi hasil, baik itu tabungan, giro, dan deposito, nah di sini ada dua sudut pandang perhitungan distribusi bagi hasil. Yang pertama adalah perhitungan distribusi bagi hasil dari sudut pandang nasabah investor. Ya, jadi kira-kira berapa nih kalau saya misalnya nyimpan dana ke bank ini, saya dapat imbal hasilnya berapa, ya kan? Kemudian yang kedua, perhitungan distribusi dari sudut pandang bank, gitu. Jadi di sini bank mau kasih imbal hasil berapa ke nasabah yang menyimpan dananya ke bank. Selanjutnya, untuk perhitungan distribusi bagi hasil sendiri ini dari sudut pandang nasabah atau investor, terdapat 3 skema aliran dana dari nasabah investor kepada bank. Gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, bagi hasil dibagikan berdasarkan sumbernya dan juga akad yang digunakan dalam investasi tersebut. Nah, pada sudut pandang dana simpanan yang berasal dari nasabah di sini ada 3 skema aliran dana dari nasabah investor kepada bank. Yang pertama adalah mudharabah muqayyadah off balance sheet, ya, yang mana dalam skema ini aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada nasabah pembiayaan. Karena mudharabah muqayyadah ini di sini adalah investasi terikat. Nah, di sini bank syariah bertindak sebagai arranger atau pengatur yang menghubungkan saja atau sebagai intermediary yang menghubungkan sebagai perantara. Kemudian pencatatan transaksi di bank syariah secara off balance sheet atau di sini tidak menjadi pendapatan bagi bank, tapi di sini bank mendapatkan fee. Nah, adapun bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Jadi di sini bank syariah hanya menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Kemudian di sini bank hanya menjadi perantara saja dan dari jasa perantara tersebut bank mendapatkan fee atau ujroh. Maka disebut off balance sheet. Nah, bagi hasil tergantung atas kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Bank hanya memperoleh arranger fee saja. Disebut mudharabah karena skemanya bagi hasil. Muqayyadah karena pembatasan. Jadi ada persyaratan dalam pengelolaan dana tersebut untuk pelaksanaan suatu usaha tertentu atau untuk memberikan penyaluran dana untuk usaha tertentu. Dan off balance sheet karena tidak tercatat dalam neraca bank. Karena di sini bank hanya sebagai perantara saja, maka tidak masuk dananya ke bank, maka disebut off balance sheet. Nah, kalau untuk skema mudharabah muqayyadah on balance sheet di sini skema aliran dananya terjadi atau disalurkan dari satu nasabah ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas. Misalnya, sektor lainnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Masih ada persyaratan dalam pengelolaan dana tersebut untuk penyalurannya, tetapi dana tersebut masuk ke bank. Sehingga sumber dana tersebut karena masuk ke bank, maka masuk dalam neraca bank. Maka disebut on balance sheet. Gitu ya. Jadi off dan on-nya jelas ya, Mas dan Mbak. Kalau off balance sheet ini sumber dananya tidak tercatat di bank hanya mendapatkan fee saja. Kemudian untuk mudharabah muqayyadah
sama ya, masih investasi terikat, ada persyaratan dalam pengelolaan dananya, tetapi dana tersebut masuk ke bank sehingga masuk dalam catatan neraca bank. Gitu. Jadi di sini bank mendapatkan pendapatan bagi hasilnya. Kemudian yang ketiga, ada skema aliran dana atau sumber dana dari nasabah investor dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah on balance sheet. Yang mana di sini pada skema ini seluruh dana nasabah investor kepada bank digunakan atau dikelola oleh bank secara bebas tanpa ada batasan atau persyaratan dalam pengelolaan dana tersebut untuk apa digunakan atau disalurkan untuk usaha apa saja ini bebas gitu ya. Jadi untuk membiayai usaha apa, digunakan untuk apa, di sini bank bebas mengelolanya selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaannya. Dan juga prinsip-prinsip prudent dalam pengelolaannya. Berikut adalah contoh soal dari perhitungan distribusi bagi hasil tabungan, giro, dan deposito dengan tiga skema tersebut. Yang pertama adalah mudharabah muqayyadah off balance sheet. Ingat, sumber dana berasal dari mudharabah muqayyadah off balance sheet. Di sini dana tersebut tidak masuk ke bank, maka posisi di sini dana 0. Gitu ya. Jadi bank pihak sebagai perantara saja. Lalu bagaimana perhitungan distribusi bagi hasilnya? Ya mudah simpelnya, kalau misalnya si nasabah tersebut mau investasi dapat berapa sih dia, gitu ya. Kemudian di sini tabel distribusinya. Nah di sini perhitungan simpelnya jumlah dana nasabah investor misalnya senilai 10 miliar, 10 triliun apa miliar nih, Mas dan Mbak? Halo, Mas dan Mbak? Nolnya 9 miliar atau triliun? Miliar, Bu. Miliar ya. Miliar, Bu. Oke. Alhamdulillah masih bersuara. Gitu ya. Kemudian di sini karena off balance sheet, maka dana tersebut tidak masuk ke bank dan juga tidak tercatat di neraca bank. Kemudian pembiayaan yang disalurkan di sini langsung ke pihak C sesuai yang dibutuhkan. Kemudian diketahui perolehan pendapatan dari usaha yang dibiayai tersebut, misalnya diketahui sebesar 160 juta. Dan disepakati nisbah bagi hasil untuk nasabah investor, gitu ya, ketika dia menginvestasikan dananya sebesar 10 miliar itu sebesar 0,35 atau jika dipresentasikan itu sebesar 35%. Lalu berapa porsi bagi hasil untuk nasabah investor? Jadi berapa nih kalau misalnya si nasabah investor tersebut menginvestasikan dana 10 miliar itu dia dapat bagi hasil berapa? Nah, perhitungnya adalah H gitu ya, sama dengan D dikali Y. Maka pendapatan dari usaha dikali dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. Maka diperoleh di sini nisbah bagi hasil yang dihasilkan dari investasi dana sebesar 10 miliar ini dengan menggunakan akad mudharabah muqayyadah off balance sheet itu sebesar 56 juta. Kemudian berikut adalah contoh perhitungan untuk mudharabah muqayyadah on balance sheet atau sumber dana dari nasabah investor tersebut masuk ke dalam bank, maka tercatat dalam laporan neraca bank. Ingat, ketika dana nasabah masuk, maka sumber dananya dikali dengan rumus GWM yaitu sebesar 5%, maka atau 95% yang hanya dapat digunakan. 5%-nya dicadangkan. Ya. Karena di sini bank memiliki kewajiban menyisihkan dananya atau giro wajib minimum 5% ke bank. Di sini diketahui jumlah dana nasabah yang mau menyimpan atau menginvestasikan dananya ke bank yaitu sebesar dengan menggunakan akad mudharabah on balance sheet yaitu sebesar 90 juta. Kemudian jumlah dana nasabah yang bisa disalurkan atau bisa dikelola oleh bank yaitu sebesar 90
miliar dikali 5%, maka diperoleh poin B sebesar 85.500.000.000. Ya, kemudian dana bank dalam pembiayaan, misalnya di sini bank juga ikut berkontribusi dalam menyalurkan pembiayaan, karena total pembiayaan yang diperlukan adalah sebesar 100 miliar, maka di sini karena dana nasabah gabung ke dana bank juga, dana bank di sini posisinya sejumlah 14.500.000.000, maka di total gabungan dari sumber dana B dan C, gitu ya, sumber dana nasabah setelah dikali dengan GWM ditambah dengan dana bank, maka di sini pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah itu sebesar 100 miliar. Nah, diketahui misalnya pendapatan dari penyaluran dana 100 miliar ini diperoleh sebesar 1,6 miliar. Lalu berapa pendapatan per Rp1.000 dana nasabah investor tersebut? Maka cara perhitungannya adalah bagian berikut. F, maka poin F ya, A adalah sumber dana, kemudian B adalah sumber dana dari nasabah investor dikalikan rumus GWM, kemudian dana dari bank dalam bentuk pembiayaan sebesar C, kemudian pembiayaan yang diperlukan untuk disalurkan ke nasabah itu D, kemudian pendapatan penyaluran pembiayaan diketahui E, kemudian pendapatan per 1.000 berapa nih? Per 1.000 si nasabah tersebut dapat berapa dari dana investasinya? F diketahui, ditanya. Kemudian F sama dengan B dibagi dengan D, maka di sini dana nasabah yang disalurkan yaitu 85.500.000.000 dibandingkan dengan jumlah total dana yang disalurkan atau diperlukan untuk membiayai satu usaha atau nasabah sebesar 100 miliar. Maka ya, diperoleh berapa Mas dan Mbak untuk 85.500 dibagi 100 miliar? Monggo bisa sambil buka kalkulator gitu ya. Biar lebih mudah memahami. Kalau hanya lihat saya khawatirnya lupa. Gitu ya. Kemudian 85.500.000 dibagi dengan sumber dana yang disalurkan yaitu sebesar 1 miliar. Maka diketahui di sini B dibandingkan dengan D yaitu sebesar 0,855. Kemudian dikalikan dengan E ini merupakan perbandingan antara 1 dibandingkan dengan jumlah dana awal dana investor nasabah tersebut, yaitu sebesar 1 dibandingkan dengan 90 juta. Nah, kemudian hasilnya adalah kemudian dikali hasilnya, yaitu maka di sini 1 dibagi dengan 90 miliar. Ya, hasilnya sekian, 1 sekian. Kemudian dikali dengan tadi 0,855, kemudian dikalikan per Rp1.000, maka diperoleh di sini pendapatan per 1.000-nya sekitar 15,20. Lanjut. Nah, kemudian jadi pendapatan dari setiap 1.000 dana nasabah tersebut yaitu diperoleh sebesar 15,20 rupiah. Kemudian misalnya diketahui perhitungan dari berdasarkan tabel perhitungan saldo data harian si nasabah, diketahui saldo mengendap nasabah tersebut yaitu sebesar 100 juta. Maka kemudian diperoleh juga informasi nisbah yang disepakati untuk membagi hasil tersebut adalah 50-50%. Maka di sini untuk porsi bagi hasil si nasabah yaitu sebesar 760.000 untuk dana sekian per bulannya. Bagaimana memperoleh dana 760.000 ini? Yaitu dengan mengalihkan yaitu F itu ya 15,20 dikali dengan 50 dibagi 100 dikali dengan G 100 juta saldo mengendap dibagi per 1.000 rupiah. Maka diperoleh
sebesar bagi hasilnya itu sebesar 760.000. Nanti bisa sambil teman-teman buka kalkulator. Oke, kita langsung ke contoh perhitungan studi kasus atau soal cerita tentang perhitungan distribusi bagi hasil. Contohnya, di sini misalnya Bapak Abdul menabung di bank bersama sejumlah 80 juta dengan akad mudharabah muqayyadah on balance sheet. Bank menyalurkan dana pinjaman kepada nasabah senilai 100 juta dan pendapatan dari penyaluran pembiayaan tersebut diperoleh 1,5 juta. Nah, jika nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah disepakati 60-40 dengan bobot GWM-nya 0,95%, maka berapakah nilai bagi hasil yang akan diterima oleh Bapak Abdul? Oke, kita rinci informasi tersebut dalam poin-poin berikut. Nah, dana nasabah dana nasabah yang disetor ke bank itu sebesar 80 juta. Kemudian tentunya karena menggunakan rumus GWM, di sini dana yang dapat disalurkan hanya 100 dikurangi 5%, maka di sini 0,95%. Maka di sini ada bobot yang diketahui adalah sebesar 0,9%, maka di sini 76 juta. Mohon maaf, di sini 80 juta, gitu ya. Kemudian dana yang dapat disalurkan hanya sebesar 76 juta. Dari mana 76 juta ini adalah 0,95 ini, ya berdasarkan bobot, dikali dengan sumber dana si nasabah. Maka dana yang dapat disalurkan dari sumber dana dan investasi tersebut ya sebesar 60 juta. Kemudian dana yang disalurkan gabungan antara dana bank dan juga nasabah yaitu sebesar 1 juta. Nah, di sini terdapat porsi dana bank gitu ya dari dana yang disalurkan yaitu sebesar 1 juta dikurangi dengan sumber dana nasabah, maka di sini ketahui sumber dana bank itu sebesar 24 juta. Nah, ini yang diketahui adalah dana yang disalurkan, tapi dana banknya tidak diketahui. Maka kita cari terlebih dahulu berapa sumber dana dari bank. Nah, kemudian diketahui dari penyaluran dana sebesar 1 juta tersebut diperoleh pendapatan dari pembiayaan tersebut sebesar 1,5 juta. Maka kita akan menghitung berapa sih pendapatan bagi hasil dari per 1.000 dana investasi nasabah tersebut. Maka di sini gitu ya, sumber dana yang dapat disalurkan itu sebesar 76 juta dibagi dengan dana yang disalurkan keseluruhan itu sebesar 1 juta dikali dengan pendapatan dari penyaluran pembiayaan tersebut, kemudian dikali dengan 1 dibandingkan dengan total jumlah dana nasabah investor, baru dikalikan dengan 1.000. Diperoleh per 1.000 dana investasi si nasabah dari total 80 ini itu sebesar 14,25. Ya, kemudian berapa bagi hasil yang akan diterima oleh Bapak Abdul? Nah, pertanyaannya adalah seluruh dana investasi investor nasabah tersebut yaitu 80 juta dibagi per 1.000, kemudian dikali dengan dana per 1.000-nya yaitu 14,25 dikali dengan bobot nisbah bagi hasil disepakati antara pihak bank dan juga nasabah. Di sini bagi hasil antara bank dan nasabah yaitu 60-40. Maka di sini bank 60, nasabah 40. Maka porsi dari nisbah bagi hasil Bapak Abdul selaku nasabah adalah sebesar 40%, maka diperoleh untuk hasil investasi dana Bapak Abdul gitu ya, dari dana 80 juta ini diperoleh kira-kira berhitungan bagi hasilnya sekitar 456.000. Jadi bagi hasil yang diterima Bapak Abdul diperkirakan sekitar 456.000. Itu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Mbak? Ada? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, untuk contoh yang kedua sama gitu ya. Kemudian kita lanjut ke perhitungan distribusi bagi hasil dilihat dari sudut pandang pihak bank. Tadi dilihat dari sudut pandang pihak nasabah. Di sini ada 3 sumber dana
mudharabah muqayyadah, mudharabah muqayyadah off balance sheet dan on balance sheet, dan juga mudharabah mutlaqah on balance sheet. Kemudian untuk perhitungan distribusi bagi hasil dari sudut pandang pihak bank adalah sebagai berikut. Kalau tadi kira-kira si nasabah, ya misalnya saya nih mau nyimpan dana ke bank, saya dapat berapa sih dari dana saya tersebut kira-kira? Kalau sekarang di sini posisinya adalah bank gitu ya, dari dana yang diperoleh si nasabah tersebut, kira-kira berapa nih saya bisa kasih bagi hasilnya. Nah, maka sebab itu pada sudut pandang perhitungan bagi hasil dari pihak bank, gitu ya, perhitungan bagi hasil ditunjukkan juga untuk menentukan berapa besar nisbah bagi hasil. Jadi bagaimana menentukan nisbahnya dan juga alokasi bagi hasil yang akan dibagikan kepada si nasabah. Nah, di sini pihak bank menentukan bagaimana berapa nih nisbah bagi hasil disepakati. Kemudian di sini terdapat dua metode dalam perhitungan distribusi bagi hasil versi bank. Yang pertama adalah dengan perhitungan saldo akhir bulan atau perhitungan dengan saldo rata-rata harian. Ya, kalau tadi si nasabah berdasarkan akad yang digunakan, ini berdasarkan perhitungan saldonya, apa akhir bulan ataupun saldo rata-rata harian. Nah, berikut adalah tabel distribusi bagi hasil yang tadi saya sampaikan. Nah, di sini terdapat perhitungan dengan saldo akhir bulan. Nah, ini ada dua metode. Kita hitung yang pertama dulu, perhitungan dengan menggunakan metode saldo akhir bulan. Nah, ini berdasarkan tabel, ada satu tabel yang berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom. Kolom pertama berisi informasi, kolom kedua sampai dengan 7 berisi informasi dan juga angka serta rumus perhitungan distribusi bagi hasil. Nah, kolom pertama, kalau kolom ini ya, tidak dihitung gitu ya. Ini berisi jenis informasi sumber dana. Giro, tabungan, deposito berjangka 1, 3, 6, 12. Kemudian di sini kolom pertama berisi tentang saldo akhir bulan masing-masing jenis tabungan. Jadi di sini ada informasi giro berapa nominalnya, totalnya, tabungan berapa totalnya, deposito 1 bulan berapa totalnya, begitupun deposito 3 sampai dengan 12 bulan. Lalu total jumlahnya. Ya, kemudian namun tidak seluruh dana ini dapat disalurkan oleh bank karena banyak bank harus menyimpan minimum 5% dari dana ini di Bank Indonesia dalam bentuk giro wajib minimum. Dan biasanya bank juga memperhitungkan adanya kelebihan cadangan yang disimpannya di atas kewajiban 5% tersebut. Maka di sini bank juga perlu memperhitungkan adanya dana-dana yang ditarik oleh setor yang dana-dana yang ditarik setor oleh masing-masing investor atau nasabah karena bersifat floating, fluktuatif. Nah, ketiga komponen tersebut menjadi faktor pengurang dalam perhitungan bobot di kolom 2. Oke, kita di sini pukul rata saja, gitu ya. Di sini bank anggap saja menyimpan dana 5%-nya untuk cadangan dalam bentuk GWM di Bank Indonesia. Nah, maka dana yang dapat digunakan dari jadi sini sumber dana ini adalah bobotnya misalnya diinformasikan sebesar 95% atau 0,95. Nah, kemudian ini ya, bobotnya di sini kolom 2. Nanti di sini misalnya berarti karena menggunakan dari sumber dana tersebut nominalnya berapa, di sini bank hanya dapat menggunakan maksimal 95% atau 0,95, maka bobotnya setiap bagian ini adalah 0,95. Kemudian bobot kolom ketiga ini berisi tentang saldo tertimbang, yang mana pada kolom ketiga ini merupakan saldo yang benar-benar dapat diinvestasikan oleh bank. Maka perhitungannya adalah berapa nominal saldo totalnya dikali dengan bobot. Nah, inilah saldo tertimbang angkanya. Kemudian pada kolom keempat, gitu ya, berisi informasi tentang baik distribusi pendapatan per jenis. Nah, ini maksudnya adalah pendistribusian pendapatan yang diperoleh oleh bank ke dalam masing-masing jenis dana. Jadi misalnya diperoleh total pendapatannya berapa, maka nanti kita akan hitung berapa sih
realnya pendapatan per jenis tabungan ini. Ya, kemudian di sini pada kolom 5 ini adalah nisbah nasabah investor dengan mengalihkan kolom 4 dan juga kolom 5. Maka dapat didapat bagian pendapatan nasabah untuk masing-masing jenis dana berdasarkan jenisnya. Kemudian pada kolom 6 di sini untuk memudahkan bank dalam menghitung pendapatan atau perhitungan bagi hasil pada tiap-tiap investor, maka bank menghitung pendapatan nasabah pada kolom 6 tersebut, yaitu dalam bentuk persentase nomor 7. Jadi sini ada berapa pembagian pendapatan per jenisnya, kemudian di sini dari perhitungan tersebut untuk menghitung rata-rata persentasenya setaranya berapa, atau kalau misalnya teman-teman sering mendengar istilah equivalent rate-nya berapa atau IR berapa, kalau misalnya kira-kira mau nyimpen dana di bank, nah ini maksudnya ini adalah rata-rata pendapatan nasabahnya berapa. Nah, untuk menghitung IR ini adalah kolom 7 sama dengan gitu ya, pendapatan nasabah dibagi dengan saldo akhir bulan total jenis masing-masing tabungan, masing-masing sumber dana, kemudian dikali dengan 12 dikali dengan 100. Ya, maka diperoleh rate rata-ratanya. Oke, langsung ke contoh soal saja untuk perhitungan distribusi bagi hasil dengan memperhitungkan saldo akhir bulan. Nah, di sini terdapat informasi bank menyalurkan pembiayaan sebesar 600 juta dengan keuntungan pembiayaan sebesar diketahui 16 juta. Posisi pengumpulan dana pihak ketiga adalah diketahui, ini ya, saldo akhir bulannya. Ketahui untuk giro total dana yang terkumpul sebesar 100 juta, kemudian tabungan sebesar 200 juta totalnya, kemudian deposito berdasarkan jangka waktunya, per jangka waktu 1 bulan total 150 terkumpul, kemudian 3 bulan 25 juta misalnya, kemudian 6 bulan sebesar 75 juta, kemudian total untuk simpanan deposito 12 bulan sebesar 50 juta. Nah, di sini jika Pak Hasan adalah salah satu nasabah yang memiliki giro di bank tersebut senilai 25 juta, giro senilai 25 juta, di mana nisbah bagi hasil untuk giro adalah diketahui 20 berbanding 80 dan bobot gironya adalah 0,91, berapa bagi hasil Pak Hasan. Nah, khusus untuk cash perhitungan saldo akhir bulan gitu ya, bobotnya berbeda-beda. Oke, langsung masuk ke contoh. Nah, dari informasi yang diperoleh gitu ya, karena giro dan tabungan itu cenderung fluktuatif penarikannya, maka di sini diasumsikan bobotnya adalah 0,91 dan juga 0,92. Kemudian untuk dana deposito karena relatif stabil, maka dicadangkan sebesar 0,5% atau 0,5. Oke, berdasarkan informasi tersebut diketahui di sini kita dari data ini gitu ya, sumber-sumber dana kita masukkan saja ke tabel kolom 1 yang berisi tentang saldo akhir bulan. Giro 100 juta sumbernya dari ini, kemudian tabungan 200 juta kita masukkan ke sini, kemudian deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 sumbernya adalah dari data ini. Kemudian diketahui bobotnya untuk giro 0,91, untuk tabungan 0,92, untuk deposito stabil yaitu bobotnya di sini 0,95 atau 90%. Jadi di sini bank hanya mencadangkan 5% pada simpanan deposito. Maka untuk menghitung saldo tertimbangnya rumusnya adalah 3 sama dengan 1 di kolom 3 isinya adalah dengan mengalihkan kolom 1 dan kolom 2. Jadi dana yang dapat disalurkan gitu ya ke pembiayaan atau saldo tertimbangnya yaitu untuk giro 100 juta dikali bobot 0,91 maka diperoleh 91 juta. Kemudian tabungan 200 juta dikali dengan bobot 0,92 maka dana yang dapat disalurkan dari tabungan total tabungan adalah sebesar 180 juta. Begitupun deposito ke bawah. Ditotalkan
Jadi dari seluruh total sumber dana 600 juta, maka yang hanya dapat disalurkan itu sebesar 560 juta. Gitu ya. Kemudian diketahui gitu ya, pendapatan dari penyaluran dana sebesar 560 juta itu adalah sebesar 16 juta. 16 juta. Maka bagaimana nih tahu untuk pembagian distribusi pendapatan setiap simpanan, produk simpanan, maka rumusnya adalah ini ya, diketahui adalah ini. Ini belum diketahui. Yang diketahui adalah pendapatannya. Maka yang kita cari adalah berapa sih pendapatan setiap jenis sumber produk-produk simpanan ini. Nah, rumusnya adalah kolom 4 sama dengan 3 gitu ya. 3 ini setiap jenisnya ya, kita hitung per jenisnya. Kita mau hitung yang giro dulu. Teman-teman boleh silakan sambil membuka kalkulator gitu ya. Di sini maka untuk giro, untuk tahu angka 2.600.000 ini dari mana, maka rumusnya adalah kalau pada kolom 3 setiap jenisnya, misalnya untuk giro senilai 91 juta, dibagi dengan total aktiva tertimbang, saldo tertimbang itu sebesar 560, maka 91 juta dibagi dengan 560, kemudian dikali dengan total pendapatan yang diketahui. Maka diperoleh di sini untuk pendapatan dari jenis simpanan giro, total simpanan giro adalah sebesar 26 juta. 2.600.000, mohon maaf. Kemudian begitupun juga dengan tabungan. Kalau kita mau tahu berapa sih pendapatan dari penyaluran dana yang berasal dari sumber tabungan ini, maka cara menghitungnya adalah di sini berapa saldo tertimbang untuk tabungan yang dapat disalurkan itu sebesar 184 juta ya, dibagi dengan total saldo tertimbangnya yaitu 184 dibagi dengan 560 juta, kemudian dikali dengan total pendapatan dari penyaluran dana keseluruhan yaitu 16 juta, maka diperoleh senilai 527.000 sekian. Kemudian diketahui gitu ya, nisbah untuk nasabah, misalnya ini sudah diketahui, sudah terdapat informasinya. Untuk yang giro, nisbah untuk nasabah yaitu 20%, kemudian untuk tabungan 65%, kemudian lain sebagainya. Contohnya ya. Kemudian di sini kita mau menghitung bagi hasil untuk nasabah, maka rumusnya adalah gitu ya, 6 kalau pada kolom 6 yaitu dengan mengalihkan 4 kolom 4 dengan kolom 5. Gitu. Jadi dari dana total simpanan giro dikali dengan bobot, nah 100 juta dikali dengan 0,91, kemudian setelah dikalikan bobot hanya 91 juta yang dapat disalurkan, kemudian dari dana yang disalurkan 91 juta ini diperoleh pendapatan yaitu sebesar 2.600.000, kemudian untuk tahu berapa sih gitu ya investasi dari dana 100 juta ini gitu ya, sesuai dengan porsi setelah dikali bobot, yaitu diperoleh pada kolom 6 ini, yaitu dengan mengalihkan kolom 4, 2.600.000 dikali dengan porsi nisbah bagi hasilnya, yaitu sebesar 20%. Maka di sini 2.600.000 kali 20%, yaitu sebesar 520. Maka dari bagi hasil nasabah yang akan didistribusikan bagi hasil kepada nasabah ya dari hasil investasi dana total setelah dikali bobot yaitu sebesar 520.000. Lalu bagaimana kita menghitung equivalent rate-nya? Apa sih fungsinya untuk equivalent rate ini untuk tahu dan juga untuk menyampaikan informasi kepada nasabah kira-kira kalau saya menyimpan dananya ke bank berapa sih kira-kira saya dapat dananya? Nah, untuk di bank syariah, kita tidak bisa memastikan equivalent rate
tiap bulannya itu berapa, karena fluktuatif equivalent rate gitu ya. Dan hal ini juga yang membedakan antara bank syariah dan juga bank konvensional. Untuk equivalent rate pada bank syariah setiap bulan berbeda, fluktuatif, bisa lebih tinggi, kadang turun, kadang naik dan lain sebagainya. Tetapi pada bank konvensional itu tetap, ya. Inilah yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah. Misalnya dalam 1 tahun pada bank konvensional bunga giro simpanannya adalah 10%, maka dari bulan 1 sampai dengan 12 bisa 10%. Tapi kalau pada bank syariah setiap bulannya bisa berbeda. Misalnya 1 bulan bisa 6, bulan pertama 6, kemudian bulan kedua bisa 10, bulan ketiga bisa 7, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, untuk menghitung equivalent rate di sini, gitu ya, caranya adalah dengan memproses perhitungan pada kolom 6, yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan kepada nasabah senilai 520.000 dibanding atau dibagi dengan seluruh total dana giro yang terkumpul, yaitu 100 juta, kemudian dikali dengan 12 karena per annum atau per tahun, kemudian dikali dengan 100. Ya, maka diperoleh persentase, ini dalam, mohon maaf, dalam kurung persentase ya, maka diperoleh di sini untuk equivalent rate giro sebesar 6% dalam persen. Mohon maaf, ini persennya dihapus saja biar tidak bingung mengalikannya. Karena di sini karena udah dalam bentuk bulat keterangan informasi persen. Gitu ya. Begitupun dengan yang selanjutnya, tabungan deposito. Baik itu deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, maupun 12 bulan. Gitu ya, sudah sangat jelas untuk rumus perhitungannya. Kemudian kita akan menghitung metode distribusi bagi hasil dengan metode perhitungan saldo rata-rata harian. Kalau sekilas hampir sama, gitu ya, dengan melihat saldo tabel distribusi bagi hasilnya antara perhitungan dengan menggunakan metode saldo rata-rata harian maupun akhir bulan. Nah, tapi terdapat perbedaannya, gitu ya. Di sini pada metode perhitungan distribusi bagi hasil dari sudut pandang bank dengan menggunakan metode saldo rata-rata harian, gitu ya. Di sini terdapat 8 kolom dengan 1 kolom penjelasan tentang informasi jenis sumber dana, kemudian 7 kolom untuk proses perhitungan distribusi bagi hasil. Sama untuk kolom pertama berisi tentang saldo rata-rata harian bulanan bersangkutan masing-masing jenis dana, gitu ya. Namun tidak seluruh dana ini dapat disalurkan oleh bank karena bank harus menyimpan minimum 5% bobotnya, ini ya pada kolom 2, dari dana di Bank Indonesia dalam bentuk giro wajib minimum. Kemudian kolom ketiga berisi saldo tertimbang, yang mana saldo tertimbang ini merupakan proses pengalian antara saldo rata-rata harian bulanan dikali dengan bobotnya, gitu ya, bobot rata-ratanya. Maka diperoleh saldo tertimbang yaitu dengan rumus 3 sama dengan kolom 1, pengalian dengan pengalian kolom 1 dan kolom 2. Kemudian distribusi pendapatan per jenis, ya, ini berdasarkan perhitungan seperti yang di awal, hampir sama seperti perhitungan ini, gitu ya. Kemudian nisbah bagi hasil, nisbah nasabah sudah ditentukan. Kemudian bagian ke-6 yaitu tentang pendapatan nasabah, yang mana untuk pendapatan sini tentunya digunakan untuk memudahkan perhitungan bagi hasil pada setiap dana investor yang terkumpul tersebut. Kemudian pada kolom 7 ini merupakan persentase equivalent rate-nya, gitu ya. Kita langsung ke contoh perhitungannya saja tentang metode perhitungan distribusi bagi hasil dengan menggunakan metode perhitungan saldo rata-rata harian. Nah, contoh kasusnya di sini Bank Syariah Ahmad Dhani menyalurkan pembiayaan sebesar
1.080 juta. Dengan keuntungan dari pembelian tersebut diperoleh sebesar 20 juta. Nah, posisi saldo rata-rata harian pengumpulan dana saldo rata harian pengumpulan dana pihak ketiga adalah sebagai berikut. Ketahui informasi untuk giro diperoleh total penghimpunan sebesar 2 juta, tabungan 4 juta, deposito masing-masing 1 bulan 250 juta, jangka waktu 3 bulan 100 juta, dan 6 sampai dan juga 12 bulan masing-masing terkumpul 80 dan juga 50 juta. Nah, di sini jika Bapak Boy adalah salah satu nasabah yang memiliki tabungan di bank tersebut dengan historis saldo adalah sebagai berikut, maka nah ini kalau pada perhitungan saldo rata harian di sini ada perhitungan historikal tentang aktivitas transaksi si pernasabah, gitu ya. Misalnya diketahui historikal saldo tabungan Pak Boy pada bulan Maret 2019 yaitu antara tanggal 1 sampai dengan akhir bulan, yaitu tertera sebagai berikut. Ya, maka cara perhitungannya adalah untuk perhitungan ini hampir sama antara perhitungan dengan menggunakan metode akhir bulan dan juga saldo rata-rata harian. Hanya pada saldo rata-rata harian bobotnya sama, yaitu 0,95% bobotnya. Gitu ya. Nah, untuk informasi ini terdapat pada contoh soal, kemudian bobot diketahui, kemudian saldo tertimbang yaitu dengan mengalihkan saldo rata-rata harian bulanan dikali dengan bobot, kemudian untuk distribusi bagi hasil yaitu dengan mencari pendapatan dari setiap jenisnya. Untuk giro contohnya 190 dibagi totalnya berapa total saldo timbang, kemudian dikali dengan total pendapatan yang diperoleh. Kemudian untuk nisbahnya diketahui informasinya dari bank sebagai berikut. Kemudian untuk bagian pendapatan yaitu dengan mengalihkan setiap pendapatan dari sumber dananya dikali dengan porsi nisbah bagi hasil untuk nasabah, kemudian diperoleh sekian, totalnya berapa. Kemudian untuk menghitung equivalent rate-nya atau pendapatan nasabahnya, yaitu dengan cara proses perhitungan, gitu ya, berapa pendapatan nasabah yang dapat atau pendapatan yang akan didistribusikan kepada nasabah, yaitu misalnya untuk giro 740.000 sekian dibagi dengan total berapa dana yang berhasil dihimpun, ya dikali dengan 12 dikali dengan 100. Gitu ya. Maka diperoleh equivalent rate-nya adalah setara 4%. Oke, kemudian di sini bagi hasil yang didapatkan oleh Pak Boy pada bulan Maret adalah yaitu kita untuk tahu bagi hasil Pak Boy, maka kita harus menghitung saldo rata-rata hariannya terlebih dahulu. Nah, diperoleh dari informasi tersebut, diketahui saldo rata-rata hariannya itu sebesar Rp15.483.871. Maka saldo rata-rata harian nasabah, maka diperoleh bagi hasil yang akan diperoleh Pak Boy adalah dengan cara perhitungan saldo rata-rata harian nasabah dikali dengan tingkat keuntungan atau equivalent rate. Nah, di sini saldo rata-rata hariannya 15 juta sekian dikali dengan IR-nya. Ya. IR-nya berapa tadi? 14 ya, tabungan. Nah, karena jenis simpanannya Pak Boy adalah tabungan, maka IR-nya adalah di sini 14% dibagi dengan tahunan persen, maka diperoleh sini angka bagi hasil yang diperoleh oleh Bapak Boy dari simpanan tabungannya sebesar Rp180.645. Baik, itu yang dapat saya sampaikan terkait perhitungan distribusi bagi hasil dengan dua posisi, yaitu di sini dari sudut pandang nasabah investor dan juga perhitungan distribusi bagi hasil dari sudut pandang bank. Dan setiap perhitungan distribusi bagi hasil ini dibagi lagi berdasarkan sumbernya dan juga berdasarkan jenisnya.
Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Mas dan Mbak semua terkait materi sesi 12 dan juga 13, silahkan. Dan juga sudah tersedia soal latihan studi kasus pada sesi 12 dan 13. Harap diperhatikan dan dipahami soal dan dikerjakan, serta submit-nya adalah hari Sabtu tanggal 12 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Harap diperhatikan. Silakan jika ada yang ditanyakan, Mas dan Mbak, untuk materi hari ini. Monggo. Ada yang ditanyakan, Mas dan Mbak? Silakan jika ada yang ditanyakan. Monggo, silakan. Ada? Apakah dirasa cukup untuk penjelasan materi? Mau tanya yang tingkat keuntungan tadi Bu, itu kan 14/12. Nah, 12-nya itu Ya, yang 12%-nya itu bukan 12, itu bulannya. Jadi dihitung per bulannya berapa. Kan dia mau menghitung per bulannya dapat berapa sih? Ya enggak? Tadi pertanyaan adalah sebentar saya yang ditanya adalah berapa bagi hasil yang diperoleh Bapak Boy pada bulan Maret, ya kan? Nah, diketahui equivalent rate-nya adalah 14% ya, per annum atau per tahun. Kemudian yang ditanyakan adalah per bulannya. Maka di sini saldo rata hariannya dikali dengan IR-nya berapa, 14, maka karena mau diketahui per bulannya berapa, maka dibagi 12. Nah, untuk per bulannya sekian persen, maka dikalikan dengan saldo rata-rata hariannya. Maka diperoleh bagi hasilnya yaitu sebesar 180,645. Begitu, Mbak? Iya, Bu. Sudah jelas? Sudah. Oke. Alhamdulillah. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan Mas dan Mbak? Perlu diperhatikan sesama ya untuk contoh soal tadi kasus latihannya. Harapannya dari teman-teman yang maksudnya memperhatikan penjelasan insya Allah paham gitu ya, karena kalau tidak teliti nanti keliru perhitungannya antara yang on dan off balance sheet, dan juga dengan menggunakan metode saldo akhir bulan ataupun saldo rata-rata harian. Monggo, ada yang ditanyakan lagi Mas dan Mbak terkait materinya? Silakan, nanti yang bagi yang bertanya silahkan menulis di WAG, dan ini juga untuk penjelasan materinya saya rekam video. Oke, monggo silahkan, ada lagi yang ditanyakan Mas dan Mbak? Bu, saya mau tanya Bu. Ya, silakan. Yang tadi yang bagian atas yang contoh soal distribusi bagi hasil tabungan deposito giro, yang itu yang warna pink. Ya, warna pink. Iya, itu yang bagi ya, yang part 2 ya, sesi 13 ya. Iya. Yang Iya. mana? Yang bagian distribusi pendapatan per jenis itu, Bu. Oke, Kan, yang ini. Yang ini. ya, itu Cara kan perhitungannya. 4 sama dengan 3 per total 3 kali Ya. total 4. Nah, total 4-nya kan itu Ini. emang udah diketahui, Bu. Dari Iya. awal dari Sudah diketahui, tapi yang belum diketahui kan ini. Oh, itu yang 16 juta itu dari mana, Bu? Dari ini Sudah diketahui pembiayaan. berdasarkan informasi soal. Nah, maka tadi Oh. saya sampaikan, dia Ini ya. perhatikan. Iya. Untuk pembiayaan sebesar 16 juta ini, Bu. Betul. Oh. Jadi yang kita cari adalah nanti ini. Berapa sih pendapatan yang diperoleh per jenisnya? Ya kan? Karena dari ini kita bisa menentukan distribusi bagi hasilnya. Karena kan ketika bank mendapatkan pendapatan, tidak otomatis langsung terpisah berdasarkan sumbernya kan? Ya enggak? Masuk total dulu kan? Nah, baru ketika mau distribusikan bagi hasil, baru kita cari ininya dulu dengan rumus ini. Nah, dari sini baru kita tuh distribusikan bagi hasilnya berdasarkan rumus yang ada pada tabel distribusi. Begitu? Iya, Bu. Terima kasih. Oke. Tadi
Tadi ketinggalan dikit. Oke. Jelas ya. Baik, ada lagi Mas dan Mbak? Silakan. Ada lagi? Monggo, ada lagi Mas dan Mbak? Untuk Ibu, ya, saya mau nanya yang nisbah untuk nasabah itu dari mana ya? sudah ditentukan untuk contoh soal latihannya. Oh, sudah ditentukan ya. Karena kan Makasih, Bu. ini kan disepakati di awal. Nah, yang kita cari adalah poin-poin ini. Begitu. Ya, Ibu, Ya, makasih. kecuali kalau untuk di pembiayaan nisbah bagi hasilnya harus cari dulu. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita mau nyimpan dana ke bank, biasanya sudah terdapat tertera nisbah bagi hasil simpanannya berapa per jenisnya yang menggunakan akad mudharabah. Begitu. Baik, ada Iya, lagi? Ibu, makasih. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan terkait penjelasan materi, Mas dan Mbak? Semoga bisa dipahami untuk 2 materi pertemuan. Ya, karena saya mereview sekaligus review materi sebelumnya. Nah, untuk presensi, karena kita waktu lalu pertemuan setelah liburan tersebut tanggal merah, maka kita tidak masuk, maka otomatis presensinya sudah lewat dari pekan perkuliahan. Sehingga ini nanti saya presentasi secara manual dan juga saya input secara manual ke My Class. Monggo ada lagi yang ditanyakan sambil saya presentasi secara manual.